Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati tentang hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan rancangan plafon anggaran sementara PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara PJ Bupati Pati, yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Pati, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati, dan yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD, yang saya hormati Saudara Sekwan beserta seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, yang saya hormati rekan media dan peserta rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat, iman dan takwa, sehingga bisa mengikuti pelaksanaan paripurna pada kesempatan siang hari ini. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan pada pasal 16 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Adapun ada beberapa tahapan yang telah kita laksanakan. Tahap pertama, Senin tanggal 17 Juli 2023, yaitu rapat paripurna penyampaian Bupati Pati tentang rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024. Kemudian pada hari Selasa sampai dengan Jumat tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2023 rapat komisi dengan OPD terkait. Pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 dan Rabu 2 Agustus 2023 rapat Badan Anggaran dengan tim TAPD. Kemudian tahap yang kedua, hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati tentang persetujuan bersama dan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, adapun komisi-komisi DPRD Kabupaten Pati yang telah melaksanakan pembahasan materi KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024 dengan OPD terkait sebagai berikut. Komisi A dengan OPD terkait Disdukcapil Kabupaten Pati, Satpol PP Kabupaten Pati, dan Inspektorat Kabupaten Pati. Pada berisiknya Komisi A menerima usulan program sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS. Kemudian pada OPD BKPP Kabupaten Pati, Komisi A pada berisiknya menerima usulan program tersebut dan kegiatan sesuai rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Akan tetapi terdapat penambahan sebesar 150 juta rupiah yang merupakan pelimpahan dari bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Kemudian pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati, Komisi A prinsipnya menerima usulan program dan kegiatan sesuai rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Akan tetapi terdapat penambahan sebesar 150 juta rupiah yang merupakan pelimpahan dari bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung. Kemudian yang keenam, Badan Kesbangpol Kabupaten Pati, Komisi A prinsipnya juga menerima, akan tetapi terdapat penambahan anggaran sebesar 150 juta rupiah yang merupakan pelimpahan dari bagian umum Setda Kabupaten Pati untuk subkegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Selanjutnya BPKAD DPM PTSP Kabupaten Pati, prinsipnya Komisi A menerima sesuai dengan plafon anggaran KUA dan PPAS tahun 2024. Dan yang kesembilan, Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, Komisi A juga menerima usulan tersebut, akan tetapi ada catatan pengusulan belanja modal, peralatan, dan mesin jika anggaran tersedia. Kemudian Dispermades Kabupaten Pati dan juga bagian hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
bagian tata pemerintahan sekretaris daerah Kabupaten Pati, dan bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Pati, Komisi A menerima usulan sesuai rancangan KUA dan PPAS. Bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Pati, Komisi A menerima, akan tetapi terdapat pengurangan anggaran sebesar 500 juta rupiah yang dilimpahkan untuk OPD mitra kerja Komisi A lainnya, yaitu 1. BKPP sebesar 150 juta rupiah, Badan Kespangpol sebesar 150 juta rupiah, dan Dinas Arpus sebesar 150 juta rupiah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 50 juta rupiah. Kemudian bagian protokol dan komunikasi, Komisi A menerima sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Berikutnya, Komisi B dengan OPD terkait. 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati. Komisi B menerima sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS, akan tetapi ada catatan sebagai berikut. Adanya penataan, penertiban, dan perizinan yang jelas keberadaan pasar-pasar modern. Kemudian pemungutan retribusi di pasar-pasar tradisional yang masih dengan cara manual harus jelas dan lebih sering dipantau untuk meminimalisir penyelewengan. Kemudian operasi pasar sering mungkin harus dilakukan agar stabilitas harga, khususnya harga bahan pokok, tetap terjangkau oleh masyarakat. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Komisi B menerima, akan tetapi ada catatan. Pertama, dimaksimalkannya Balai Benih Ikan atau BBI yang ada di Kabupaten Pati. Yang kedua, adanya perhatian dan penanganan limbah dari perusahaan pengolahan ikan serta koordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang melibatkan pemilik perusahaan. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, DPM PTPSP Kabupaten Pati, bagian perencanaan dan keuangan, bagian perekonomian sekretaris daerah, Dinas Koperasi, dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pati, Komisi B menerima sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Selanjutnya Komisi C. Pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Pati. Komisi C menerima sesuai dengan rancangan KUA PPAS, akan tetapi ada catatan sebagai berikut, bahwa yang pertama, retribusi pengujian kendaraan bermotor diharapkan agar tidak dihapus dan tetap menjadi sumber pendapatan di Kabupaten Pati. Yang kedua, terkait retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum agar pendapatannya dioptimalkan kembali pada tahun anggaran 2024. Yang ketiga, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani pemanfaatan jalan yang dilalui kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalannya. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, Komisi C juga menerima, akan tetapi ada catatan, yaitu perlu adanya pabrik pengelolaan sampah di Kabupaten Pati agar sampah bisa dimanfaatkan kembali, salah satunya riket sampah. Kemudian PAD tahun anggaran 2024 untuk ditingkatkan lagi. Selanjutnya, Diskominfo Kabupaten Pati, dinas tersebut Komisi C menerima, akan tetapi juga ada catatan bahwa pendapatan untuk tahun 2024 tidak ada, karena untuk retribusi penara sudah ditarik pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya, Bapeda Kabupaten Pati, bagian pengadaan barang dan jasa, dan juga kegiatan administrasi, semuanya Komisi C menerima sesuai dengan plafon anggaran KUA dan PPAS tahun 2024. Yang ketujuh, Diskrim Kabupaten Pati, Komisi C menerima, akan tetapi ada catatan sebagai berikut. Pertama, pendapatan bersumber dari retribusi sewa urusan apa? Dan dua, bantuan sosial sebesar 360 juta yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas RTHL bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Besaran nilai bansos antara 15 sampai dengan 20 juta. Kemudian di PUTR Kabupaten Pati, Komisi C menerima sesuai dengan KUA dan PPAS, akan tetapi dengan catatan sebagai berikut. Lampu Stadion Joyokusumo tahun 2024 agar ditambah. Kemudian pembangunan gorong-gorong di jalan kabupaten untuk menghindari banjir. Perbaikan di Jalan Kayen Beketel. Perbaikan Jalan Cengkal Sewu Bulu untuk dianggarkan gorong-gorong.
perbaikan jalan Batangan Jaken dan berkoordinasi dengan dinas terkait karena jalan tersebut dipakai untuk parkir truk tebu yang mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya perbaikan jembatan di Jalan Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, solusi agar jalan-jalan yang menjadi aset kabupaten dapat dialihkan menjadi aset desa. Kemudian pemeliharaan ruas jalan dan gorong-gorong Sukolilo Prawoto dan ruas jalan gorong-gorong Prawoto Pakem. Kemudian untuk dapat merubah plafon batas maksimal untuk pengadaan barang jasa secara menunjukkan langsung dan mengusulkan patok batas di sepanjang Sungai Selok. Kemudian kondisi di Jalan Juwana Pati banyak genangan air sehingga dibutuhkan normalisasi Sungai Simo dan penyedotan pada Sungai Guyangan ke Sungai Selok. Selanjutnya dianggarkan untuk peninggian jalan akses rumah sakit Kayen. Selanjutnya Komisi D. Yang pertama Dinas Kesehatan, yang kedua RSUD Kayen Kabupaten Pati. Semuanya Komisi D menerima sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Adapun di Dinas Sosial, ini ada catatan sebagai berikut. Yang pertama, agar dibentuk UPTT, Pelindungan Perempuan dan Anak dengan acuan sebagai berikut. Pertama, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 463-5318-SJ tentang pembentukan UPTT Perlindungan Perempuan dan Anak. Selanjutnya Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jateng tanggal 5 September 2022 nomor 005-1410 perihal undangan webinar pembentukan UPT, UPPA dan sosialisasi Undang-Undang TPKS dan Stranas PKTA. Selanjutnya Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun tanggal 22 Juni 2023 nomor 357.0-1076 perihal UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD BPA. Dan selanjutnya Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Produk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2023. Selanjutnya masih di Komisi D, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati menerima sesuai dengan rancangan KUA dan PPAS. Di Dinas Pendidikan menerima, akan tetapi ada catatan sebagai berikut. Agar wisuda untuk kelulusan ditiadakan, itu rekomendasi dari Komisi D. Kemudian di RSUD Suwondo Kabupaten Pati, Komisi D menerima, akan tetapi dengan catatan sebagai berikut. Pada bulan Mei 2024 ditinjau kembali berkaitan dengan sewa kios untuk tidak dibiak ketigakan. Kemudian pelatihan untuk karyawan RSUD agar pelayanan menjadi baik. Dan yang ketiga, Satpam untuk membantu penyeberangkan jalan baik keluar atau masuk rumah sakit selama 24 jam. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setara Daerah Kabupaten Pati, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemudaan dan Olahraga, semua diterima dan sesuai dengan plafon anggaran KUA PPAS tahun anggaran 2024. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pada prinsipnya Badan Anggaran Kabupaten Pati mensikapi dan membahas rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024 telah menyetujui beberapa pergeseran antara organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek yang telah ditetapkan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2024. Adapun jumlah pendapatan daerah total 2.468.833.800.000 rupiah dan jumlah belanja keseluruhan menjadi 2.563.833.800.000 rupiah. Adapun pembiayaan daerah
penerimaan pembiayaan sejumlah 102 miliar dan pengeluaran pembiayaan 7 miliar rupiah. Pembiayaan neto 95 miliar yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pada prinsipnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pati menyetujui dan menyepakati rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati 2 Agustus 2023, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Ketua Haji Ali Badruddin Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua 1 Haji Juni Kornyanto STMMT, Wakil Ketua 2 Haji Hardi, Wakil Ketua 3 Haji Muhammadun. Semua ditandatangani. Sekian, terima kasih.